Oke, selamat datang kembali di podcast Taupong bersama saya Eko dan Cino Fajrin. ya, mungkin beberapa teman-teman udah nonton di episode sebelumnya kita ngebahas tentang Semarang, tentang kuliner, tentang Crazy Rich. Dan sekarang kita akan ngebahas tentang Semarang dulu dan sekarang ya, Pak. Semarang masa kecil. Betul. Bukan dari segi kotanya tapi segi kenangan, memoris ya gitu-gitu. Ya, nah, ya. Kalau ngomongin soal masa kecil nih Pak, kita kan ada di dua plural yang berbeda atau budaya atau kebiasaan yang berbeda. Di mana semua kita ketahui bahwa Kota Semarang adalah salah satu kota yang bisa dibilang plural ya Pak. Ya, plural. Banyak dari beberapa budaya, orang, suku dan macam-macam. Kalau saya kan Cina KW, ya. Cino Fajrin yang enggak Cino. Ya, kalau Pak Eko yang bukan Cino Fajrin tapi Cina beneran. Tapi raine ora sing Cino. Nah itu. Ini bukan rasis ya karena memang seperti ini ya. Ya, aku wedine akan menerima dengan rasis yo karepmu aku sih ora. Suaramu lah gitu. Ya, saya kan Jawa ya, Pak. Tapi saya penasaran, Pak. Karena kan Pak Eko kan Chinese cuman di Semarang yang notabene Jawa. Itu ya. Apakah ada istilah kayak Cino Jawa gitu, Pak? Ning ndi? Semarang. Aku tidak merasakan. Tidak merasakan. Aku tidak merasakan. Ada beberapa yang tapi itu zaman kecil lah ya. Zaman-zaman dulu ada yang mengatakan ada beberapa perbedaan ya dalam beberapa hal lah. Aku zaman cilik, aku juga zaman ini. Tapi untungnya sisi Cin. Aku memang hidupku di circle aku iki uripku ning pecinan biyen. Oh. Ngerti pasar Gambaru? Ya, tahu. Omahku ning jero pasar. Oh. Kurang pecinan opo kanan kiri dol babi? Iya. Tapi berarti memang sering berhubungan atau berkomunikasi dengan Chinese yang lain ya? Pasti. Tapi ada Jawanya juga, Pak. Entah yang jualan, pedagang gitu-gitu kan. Depanku rumah pun dibuat jualan itu oleh beberapa ibu-ibu yang Jawa segala macam dan kita pun tidak ada masalah. Saat mereka Idul Fitri ya kita minal aidinan, saat kita pasti mereka dewi dikirimin buah-buahan. Biasanya kan yang jual di depan kan pedagang buah iki. Nah, pedagang buah begitu seperti Imlek kan murah ketang jeruk mandarin apa segala macam. Kue keranjang itu? Ya, juga. Ibuku mbiyen gawe kue keranjang. Kue keranjang paling enak satu dunia. Wah, iyalah punya ibu ya, Pak. Iya. Ya, pasti enak ya, Pak. Pasti. Oke lah. Nek cilianmu ngapain, Jit? Nah, kalau ngomongin soal masa kecil apa? Kita selisih umur ado sih ya. Disclaimer selisih udah jauh-jauh banget. Saya cukup tidak terima ya. Berarti aku sing tuwa iki. Iya toh, Pak. Ya. Masa aku dipandang gitu, Aku menolak tua, woy. Ya, saya menolak lupa ya, Pak. Ora, ndak. Oke. Kalau masa kecil saya itu karena saya Muslim dan Jawa ya, Pak. Paling kan ya biasalah anak-anak kecil kampung kan suka main layang-layang, main petasan waktu bulan puasa gitu-gitulah. Ya kenakalan masa kecil lah. Ya paling kalau di kehidupan Jawa itu kan kayak ada suronan gitu-gitu Pak. Terus ada kayak lek-lekan, kalau bahasa kampung itu lek-lekan tuh kayak malam tirakatan gitu loh, Pak. Nah, itu misalkan kayak 17 Agustus tuh ada tirakatan di kampung, ngelar klosoning dalan. Itu pun warga kampung saya yang ada Chinese juga ikut, Pak. Gitu-gitu. Jadi memang ya namanya kota plural dan negara negara yang banyak negara Pancasila yang banyak suku-suku ya kita sama-sama saling menghargai. Dalam agama ataupun ras ya, misalkan agama kayak Natal ya kita teman-teman dari yang merayakan ngasih sesuatu apa, kita Idul Fitri juga ngasih sesuatu apa gitu. Open house lah. Ya, aku Kalau Pak Eko? Aku mungkin agak skip masa kecilku ya. Langsung tua berarti, Pak. Mungkin cilianku wis kerep skip. Tapi nek cilianku aku lah akeh ngono ning masih sih. Di rumah ya, Pak? Karena pada dasarnya anak komplek ya, Pak. Ngeri tulalannya. Anak pasar ya. Cuma nek bayanganku ki memang pada saat aku pas cilik yo uripku dengan konsol game. Woi, judi online? Enggak. Durung ngono. Langsung judi bola pas SD. Ya, jadi langsung di rumah main game itu ya, Pak. Iya. Cilianku saka mulai Nintendo, Sega,
Sega aku ora duwe, aku nebeng koncoku. Tapi aku duwe Super Nintendo, gantian koncoku sing duwe Sega nebeng ning nggonanku. Kan nek kuwi nek salah Nintendo, Sega, Super Nintendo, PS1, PS2 dan seterusnya. Iya. Saya Sega zaman ini Sega tuh Pak, kasetnya sing kotak nek rusak di plek. Nah, aku ora ngerti sampai saiki esensine apa disebul. Ya, mungkin abab kita mengandung magnetik yang bisa membersihkan alkohol. Ya kayak gitulah. Itu masa kecil lah, Pak. Berarti memang tapi kalau ini Pak, kalau budaya Cina Pak waktu masa kecil biasanya ada apa sih Pak? Cilikane kecilanku ya. Yang aku masih kangen sampai detik ini adalah memang sampai saiki isih ono Cin. Apa? Aku tidak mungkiri. Pada saat mau Imlek. Biyen ki ono semawis. Kalau semawisnya sekarang itu kan gue Jumat Sabtu Minggu. Betul. Dan itu lebih ke jajanan Chinese bukan Chinese food, sorry. Street food tapi di komplek Chinese. Nah, perbedaannya adalah nek zaman biyen aku krasane iki vibe-nya lebih berbeda. Khususnya itu sebenarnya pasar malam itu ada, aku lupa sih. Hamin 1 atau Hamin 2 sebelum Imlek. Gimana tuh Pak? Dalam pasarnya. Jadi pada saat itu pasarnya 24 jam buka. Oh iya Pak. Itu yang enggak banyak orang tahu, pasar Gang Baru daerah Pecinan 24 jam buka. Kowe ngerti zamanin di filmnya Bubuhu? Manisan Cino-Cino kuwi sing bentukane lonjong. Ping-ping itu ada. Itu ada. Dan ada beberapa makanan yang ada di hanya ada di hari-hari itu. Dan kuwi menurutku itu yang aku kangen mbek Hilang. Karena menurut in my humble opinion, semawis bagus apa ndak? Bagus. Koncoku sing sugih gara-gara semawis ya akeh. Cuman soulnya hilang. Iya. Ada sesuatu yang tidak ada seperti dulu ya, Pak. Bener. Kecilanku dihabiskan dengan permainan yang konsol itu. Kalau kebudayaan salah satunya yang benar-benar tak kangenin adalah itu. Cuman itu tok sih. Aku benar-benar kangen. Iya. Bagusnya di Pecinannya Semarang ki ya kembali lagi plural. Pluralnya kayak seperti apa? Rumahku pasar Gang Baru. Nek meh Imlek kan, aku bisa ke pasar malamnya Chinatown zaman dulu. Tapi nek meh Lebaran, rumahku dekat sama bagian Jawa juga. Arab. Ya. India. Arab. Di mana nek meh Lebaran ono apa? Nek meh puasa. Ya. Iya. Jadi aku bisa ke kanan dan ke kiri. Betul. Kuwi senggarai mungkin salah satunya aku jadi jatuhnya tidak rasis. Nah itu mungkin salah satu hebatnya Semarang ya Pak. Maksudku tuh banyak etnis, suku ataupun ras gitu ya yang berdekatan. Kayak misalkan di area Johor itu kan ada Arab, India, ada Chinese itu yang memang saling tempel-tempelan itu dan nggak ada sama sekali masalah, malah kita saling menikmati kebudayaan masing-masing ya. Kalau kita sedengaranku ya paling enak ki memang tinggal di daerah seperti itu. Betul. Nah buat aku di luar masalah kebudayaan adalah berarti waktunya nerimone duit ki solo akeh. Iya. Kecipratan ya. Kecipratannya luwih akeh. Nah taruh kata tidak usah jauh-jauh pada saat pas meh Lebaran. Kuwi pirangmu sing golek mete. Iya. Mete juara Mardi Mulyo. Iya. Kuwi Mardi Mulyo bener ya? Kayak jenenge Mardi Mulyo. Jeneng SMP ya, Pak. Sampai detik ini sih. Aku lali. Pokoknya nek beli di Jalan Pedambaran aku lali nomor 62 atau 72 sama nonan. Kuwi oke banget. Metene gede-gede. Iya. Ya itu ya mungkin ya. Terus kalau aku sih yang lebih kangen itu ketika ini, Pak. Takbiran kalau mau menjelang Lebaran, Idul Fitri itu kan malam kan biasanya kan ada takbiran Pak kalau di kampungku Pak. Tapi bukannya masih ada tuh Cin? Masih sampai sekarang, cuman kan esensinya beda. Beda Pak, kayak sekarang tuh anak-anak sekarang yo malah nge-game gitu-gitu kayak bener-bener beda lah. Dulu itu kita masih yang maghrib ije dolanan digoleki gitu loh Pak. Wah, maghrib bisa metu hati-hati kowe pecut Pak. Ayo, dolanan mercon sampai dulu ada di kampungku tuh kayak perang mercon Pak. Memang itu bukan budaya sih kayak
antar kampung itu kayak dolanan gitu-gitu sih. Mercon bumbung. Tapi yang paling seru adalah pada saat puasa. Mendadak tengah dalan di lapangan bal kabeh. Ya. Wah, wih, jos. Saya pernah di kampungku tuh Pak, itu sebelum di Patako ya. Dulu tuh masih tanah liat itu tuh Pak. Itu tuh ada pekerja bangunan, itu tetanggaku tuh kayak beliau adalah kayak pemborong itu loh Pak. Itu kan mereka membawa beberapa pekerja bangunan dari kampung tuh Pak. Itu dari Wonogiri sampai Purwodadi. Itu tahu-tahu malam-malam gerudukan tuh Pak, kayak bener-bener dua klub itu Pak. Lari bareng itu langsung main digelar di jalan Purwodadi versus Wonogiri. Wah, kampung-kampung sebelah datang pada nonton loh. Tapi gawangnya tetap sandal loh. Iya toh. Swallow is the best wi. Gawang terkuat itu. Kuwi ra eneng musuhe. Iya. Begitu nek ngomong teruin lemparan luare iki sudut. Ora eneng kuwi lah pokoknya nek batese. Ora eneng batese. Persetujuan, ngono. Ot, nek jaman cilik pokoknya begitu wis maghrib ayo mandek balik. Kuwi waktu injury time-nya di sana. Iya. Saya diablek, ibunya teko nggo pecel. Iya. Ya, itu kayak apa ya? Jadi bukan budaya, kebiasaan masyarakat yang akhirnya sekarang mulai luntur. Karena cah bayi saya kan wis do trek-trekan, numpak motor gojeng telon, mambune matahari lah, seretan lah, opo lah. Itu kan zaman dulu juga ada, cuman kan ya kita lebih suka ini sih kayak dolanan gerobak sodor tau gak Pak? Iya, gerobak sodor. Itu terus dolanan bentik. Dinoboy artinya Pak, kreweng ditoto-toto nganggo bal asti. Engklek yo. Engklek. Kuwi jadi kayak tapi bocah saiki saya dolanan engklek ra ya? Ora lah ya. Mungkin engklek online, Pak. Saya kan serba online. Makanya kayak ya mau gimana ya, eranya zaman sekarang mulai pergeseran ke teknologi ya, akhirnya ya kita nggak bisa menyalahkan juga ya. Sama itu ya, nek lompat tali ngantek gawe tali niki di nganggo sikil lho Pak, sabung. Niat banget sih kuwi. Tapi memang kadang wis ya bukan kadang ya, memang wis tidak ada. Ya ada ya. Bisa dibilang tidak ada loh ya. Mungkin di daerah pedesaan masih ada. Ya. Cuman Semarang kan ya mulai jadi kota ya mulai luntur lah kebiasaannya kuwi. Itu yang sebenarnya sedikit sedih sih maksudnya. Wah, ya paling nek ngebahas kok ngene ya cuman kita seangkatan. Cah generasi Z ki wis opo to kuwi Mas ngono ora mudeng wis. Generasi Z saiki dipisahi mbek gurune parani mbek wong tuane tak tuntut kowe. Nah, itu kemarin juga jadi pembahasanku Pak. Maksudnya iya, maksudnya dulu kan kita nek diajar tenan, akhirnya ya itu hal biasa ya. Saiki kan akhirnya guru do wedi to, Pak. Pasti. Oh, iya to. Tapi nek anakmu dijewer nang sekolahan, ora apa-apa nek salah. Serius, Pak. Nek memang salah ora apa-apa. Ki memang mungkin salah satu cara mendidiknya. Iya. Kalau di muslim ya, Pak. Misalkan rak salat, gebuk, pecut, gebuk, itu ajaran Nabi yo. Oh iya? Iya. Karena itu wis memang seperti itu. Cuma kan akhirnya kalau diaplikasikan ke Indonesia ataupun ke budaya kan yo dikandani sih. Nek memang cek ngeyel lo di itu. Kemana zamannya bapakku cerita yo zaman biyen ki ngantek kayu atos tugel ya biasa. Itu kan yang akhirnya didikan ya. Iya. Beda sih. Ya kita tapi aku nek ngomong masa kecilnya kita sama let's say anak-anak yang nanti ora usah ngomong generasi yang sekarang ini, tapi yang let's say anak itu mungkin bukan dengan cara mendidik yang seperti itu karena memang pola asuhnya sudah berubah. Mungkin ya seiring perkembangan zaman akhirnya banyak referensi dari ilmu psikologi atau psikolog yang mendidik anak dengan lebih baik gitu kan mungkin juga ada. Zaman dulu tidak ada namanya, mungkin bukan tidak ada ya, tapi tidak aware dengan psikolog anak. Ya mungkin. Kayak kemarin habis ada beberapa berita yang viral Pak. Itu anak dari pondok pesantren yang digebukin karena dia itu kalau nggak salah keluar pondok ke warung atau apa. Mungkin ya. Iya. Oh yuk? Iya. Bahkan ada yang kekonangan handphonenya dihancurin. Kalau dari kacamataku ya Pak, ya itu didikan pondok.
aku selama iki bingung meskipun ya teman-teman banyak juga yang muslim, tapi aku tidak pernah berani bertanya iki, malah aku takokin yang pas on cam. Apa? Sebenarnya bedone sekolah biasa mbek pondokan iki apa to, Cin? Kalau gini Pak. Kau pernah mondok sih Rak saturunge? Kalau mondok officially enggak. Oke. Tapi lingkungan saya kayak orang tua saya itu cah pondok. Kalau sekarang saya mulai mondok tapi dalam hal tidak menetap, cuman main ke pondok akhirnya gitu-gitu. Tapi sebenarnya apa yang menjadi perbedaan? Ya pastikan untuk ilmu agamanya lebih banyak di pondok, Pak. Tapi apakah ilmu pendidikan yang didapat sama? Masih ada sama. Sama persis juga sama, ya? Setahu saya itu ada kan ada beberapa macam pondok, Pak. Ada pondok modern, ada yang pondok yang memang bener-bener pondok itu loh, Pak. Apa ya istilah ya? Ya ada yang memang dicetak untuk jadi ulama atau mungkin apa gitu kan juga ada, Pak. Tapi yang namanya anak itu kan namanya ya ada SD, SMP, SMA, Pak. Apa? Madrasah Sanawiyah apa? Wah, ini aku rawani ngomong MTS terus MA ya, MA Aliyah gitu-gitu itu kayak istilah cuman SMP SMA SD gitu Pak, SD SMP SMA kayak gitu. Aku rawani ngomong blas perkara iki Cin, aku tak ngrungokke bae. Ini setahu saya juga sih Pak, itu. Jadi di pondok itu kan memang ini Pak, yang namanya anak umuran SD ya harus dapat pelajaran SD. Namanya anak SMP ya dapat pelajaran SMP. Jadi biar ilmu dunianya nggak ketinggalan juga, tapi lebih banyak untuk ilmu akhirat agamanya kayak gitu. Wayahe tangi subuh ya tangi subuh. Berarti ki nek pondokan memang dinepi nang ngono Islam kok asrama ngono? Ya, ada yang seperti itu. Oke. Mungkin tidak jauh berbeda pada saat nek nang ngono sekolah Katolik atau Kristen mungkin nek sing asrama sekolah kayak gitu-gitu. Mungkin seperti itu. Oke. Ya, jadi bukan cuma hanya pendidikan bukan punya pendidikan secara intelektual, tapi pendidikan agamanya juga dapat toh. Betul. Jadi, dan itu berarti sekolahmu tidak terbatas. Nek kowe sekolah biasa kan isu jam 7 sampai jam 2. Ya. Nek iki ndak. Maghrib segala macam ngono ki pengajian gitu-gitu. Jadi misalkan di pondok itu setahu saya kalau misalkan jamnya sekolah ya sekolah biasa. Nanti selesai sekolah biasa ada lagi untuk ilmu agama, misalkan asar ada kegiatan apa, maghrib kegiatan apa, kayak mungkin hafal Quran atau baca Quran, pengajian gitu-gitu Pak. Gitu. Asik deh, keren juga ya. Iya, ya sama dengan Nasrani mungkin juga ada kan. Tapi gitu kan. Aku waktu itu memang bener-bener ngelihat bocah pondokan yang lihat dari suasana vibe aja waktu itu. Pas aku perjalanan ke arah timur, aku lali daerah Dio, sing pakai banget santren-santrenan Jawa Timur gitu. Pesantrenan Jawa Timur banyak itu. Lamongan Budi, mungkin aku yang salah ngaku. Jawa Timur banyak Pak. Pada saat pas mereka budalen, apa ndak pas mereka bar pengajian, delok mereka guyon, mlaku kok ngono ki rasane enak, adem banget ngono ki. Ora sing kaya yo nek bocah sekolah kan balik ya wis balik ngono tok, tapi ki beda wae menurutku. Ya itu Pak. Ya sebenarnya sama mungkin sama pendidikan agama yang lain apa, cuma memang beda ajaran dan tradisinya mungkin ya yang membedakan ya. Sama aja sih. Kayak gini lah Pak, kayak sekolah negeri ataupun swasta kan sekolah didiknya pun beda ya? Beda. Kita kan sekolah normal biasa, begitu ada pelajaran agama itu kan juga kita belajar masing-masing kayak gitu sih. Saya kan yang ngomong sekolah negeri swasta, swasta saya dibagi loro. Setauku ya. Ono sing swasta bisa dibilang mungkin yayasan atau Nasrani. Betul. Tapi ono juga sing wis swastane international school. Betul. Wancuk. Wah, cote regane rak masuk akal sekolahe. Makanya aku bayangin anakku sekolah piro iki ya Allah. Kowe nek iso kowe nek dikek choice kowe milih sekolah sing ndi gawe anakmu? Tak takok. Aku bingung Pak, kadang ibu bojoku kok mikir sekolah apa ya? Nek sekolah sing apik ya apik tenan tapi larang tenan. Tapi ya ini sih pasti kan beberapa orang tua pasti kan punya kayak referensi iki lho sekolah ning kene gitu-gitu pasti juga ini sih. Yang jelas oke lah negeri lah gitu. Kayak TK deh Pak. TK itu kan akhirnya kan kayak harus sekolah di mana kan toreh larang banget edan. Tapi kan aduh ki lebu TK wis iki piro, Cil? Iya, mlebu TK kayak mlebu aku kuliah mbiyen. Yo, setuju aku, setuju. 20 juta yang ono edan iki.
15 juta untuk motor Matic siji. Itu Sapa Pak. yang Gojek sisan. mes sistemnya model piye bayar bisa cicilan alas podoe ketemune sakmono to Pak. Iya bener. Tapi yo meh piye jenenge saiki yo. Tapi di neng di Sampangan sama Kampung Kali ada tuh yang bisa buat gitu. Kamu kali ya aku tahu. Kali. Iya. Terus- Aku nemu di Udinus ini satu. Wah, A1. Korak korden, Pak. Tutup cekrek. Oh iya?